Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teori konsumsi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kelompok 3 yang beranggotakan Putri Safira dengan NIM 630 302 00142. Yang kedua, Rindi Agustin dengan NIM 630 302 00155. Dan yang terakhir, saya sendiri Dwi Emma Saputri dengan NIM 630 302 00170. Konsumsi menurut Islam. Konsumsi menurut Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap kualitas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri, sedangkan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Etika konsumsi dalam Islam. 1. Menjadikan aktivitas konsumsi menjadi aktivitas yang tidak lepas dari nilai tauhid atau kesatuan atau unity, karena tauhid merupakan pokok dari ajaran Islam. Yang kedua, adil atau seimbang atau equilibrium Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tentu sangat boleh untuk dinikmati, akan tetapi tetap dilakukan sesuai dengan adil, sesuai dengan aturan syariat. Dan yang terakhir, etika kehendak bebas atau free will, di mana kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang tanpa nilai, tetapi kebebasan yang memiliki batasan dengan tidak sampai menzolimi orang lain pun menjadi etika yang perlu diperhatikan dalam berkonsumsi. Kepuasan konsumen Islam. Seorang konsumen akan mengonsumsi barang atau jasa untuk memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas, sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumennya. Rasionalitas konsumsi pada teori mikroekonomi konvensional berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Nomor 1, setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati. 2, menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang yang lebih sedikit. 3, orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uangnya atau pendapatannya telah habis dibelanjakan, sehingga muncul formulasi utilitas U sama dengan U dalam kurung X1, X2, X3, Xn. U adalah utilitas, X adalah jumlah tiap-tiap barang yang dikonsumsi. Menurut teori mikroekonomi, konsumsi konvensional berdasarkan asumsi-asumsinya sebagai berikut. 1. Tingkat utilitas total yang dicapai oleh seorang konsumsi merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsi. 2. Konsumen akan memilih barang-barang yang akan memaksimalkan utilitasnya sesuai dengan anggaran mereka. 3. Utilitas dapat diukur dengan
Pekonsumsi atau exterius paribus. 4. Marginal utility dari setiap unit tambahan barang yang akan dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan total utility yang akan disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi atau exterius paribus. Apabila barang dan jasa yang dibeli dibedakan menjadi konsumsi X dan barang tambahan lama yang dikuasai Y, maka persamaan fungsi tersebut menjadi U sama dengan U dalam kurun X1, X2, X3, Xn dibagi Y1, Y2, Y3, Yn. Ketika seseorang mengonsumsi barang lebih dari satu unit, dan marginal utility akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk menggambarkan gabungan dari dua barang yang memberikan kepuasan sama besar, digunakanlah kurva kepuasan sama atau indifference curve. Untuk menjelaskan kurva ini dapat dimisalkan, sebagai seseorang muslim mengonsumsi sate dan tongseng, ia mempunyai kebebasan untuk menentukan kombinasi makanan yang akan ia konsumsi. Misalnya, ada 5 pilihan kombinasi dari kedua makanan yang akan dikonsumsi. Dan bisa dilihat di tabel yang ada di PPT. Rasionalitas konsumen muslim. Seorang konsumen dikatakan rasional apabila yang bersangkutan berusaha memaksimumkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi dan banyaknya barang yang bertujuan konsumsi. Muslim merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi, jumlah barang yang tahan lama yang dikuasai, dan jumlah zakat, infak, sedekah atau ZIS, serta harta milik atau barang yang harus diberikan kepada saudaranya yang sangat membutuhkan. Fungsi dan peningkatan utilitas. Penerapan ilmu ekonomi tingkat kepuasan utility atau function digambarkan oleh kurva indifferent atau indifferent curve. Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan adalah utilitas function antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Dalam membangun teori utility function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. 1. Completeness atau lengkap. Dalam aksioma ini dijelaskan bahwa setiap individu akan menentukan sebuah keadaan yang lebih diminatinya di antara dua keadaan. 2. Transitivity atau konsisten. Pada aksioma ini mengatakan bahwa apabila seseorang mengatakan A lebih diminati daripada B dan B lebih diminati daripada C, maka ia akan mengatakan bahwa A diminati daripada C. Sebenarnya aksioma ini hanya memastikan konsisten internal seseorang individu dalam mengambil keputusan. 3. Continuity atau keberlanjutan. Aksioma ini menjelaskan bahwa jika seorang individu mengatakan A lebih diminati daripada B, maka keadaan yang mendekati A pasti juga lebih diminati daripada B. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva indifferent yang dapat dilihat pada PowerPoint. Dari kurva indifferent tersebut, kombinasi titik memiliki tingkat kepuasan yang sama. Titik A, B, C memiliki tingkat kepuasan yang sama, sedangkan titik D dan E memiliki tingkat kepuasan yang sama lebih tinggi dari titik A, B, dan C. Semakin tinggi kurva indifferent, maka semakin banyak barang yang dikonsumsi, sehingga semakin tinggi kepuasan konsumen. Utilitas dikatakan tinggi apabila utility function berada di sebelah kanan atas. Semakin ke kanan atas utility function, maka semakin baik. Misalnya, kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi 2 atau 3 tusuk sate lebih, tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada mengkonsumsi 1 tusuk sate. Kepuasan maksimum seseorang akan terpenuhi ketika seorang tersebut memenuhi kepuasannya secara penuh dengan pendapatan yang dimilikinya.
di mana nilai utilitas marginal dapat terpenuhi ketika suatu barang tertentu dikonsumsi sama dengan nilai marginal utilitas barang lain, sehingga dapat diformulasikan marginal utilitas A per PA sama dengan MUB per PB sama dengan MUC per PC sama dengan marginal utilitas per rupiah pendapatan. Selanjutnya adalah mengenai optimal solution. Secara matematis, optimalisasi konsumen dapat diformulasikan sebagai berikut. Utilitas marginal X per harga X sama dengan utilitas marginal Y per harga Y. Utilitas marginal X per utilitas marginal Y sama dengan harga X per harga Y. Maka MUX per MUY sama dengan PX per PY. Dengan demikian, kepuasan maksimum seseorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifferent dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara. Yang pertama, memaksimalkan utility function pada budget line tertentu. Yang kedua, meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Ijtihad para ahli fikih. Untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan konsumsi secara baik, perbedaan di antara kebutuhan dan keinginan dijelaskan dalam tabel berikut ini. Untuk karakteristik dari sumber kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, sedangkan keinginan itu berasal dari hasrat atau nafsu manusia. Hasilnya, untuk kebutuhan, manfaat dan berkah, sedangkan untuk keinginan hanyalah kepuasan saja. Untuk ukurannya, kebutuhan fungsi, keinginan itu preferensi atau selera. Selanjutnya, kebutuhan sifatnya objektif, sedangkan keinginan sifatnya subjektif. Yang terakhir, tuntunan Islam. Kebutuhan itu dipenuhi, sedangkan untuk keinginan dibatasi atau dikendalikan. Di atas menunjukkan bahwa kebutuhan dan keinginan sesuatu yang tidak mempunyai batasan, namun bagi manusia yang mengetahui konsep konsumsi secara Islami, semua dapat teratasi dengan baik. Sekian penjelasan yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga penjelasan mengenai teori konsumsi Islam dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.